Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi dasar penyuluhan anti korupsi. Dimulai dengan upaya mencegah dan menentang korupsi, ada 4, yaitu dengan melakukan tindakan preventif, pengembalian uang negara, perbaikan sistem pengawasan, dan mempermudah sistem perizinan. Tujuan akhir dari upaya mencegah dan menentang korupsi ada 2, yaitu menghapus segala bentuk korupsi dalam rangka menunjang terwujudnya good governance. Yang kedua, memiliki sasaran sebagai berikut: menurunnya perbuatan korupsi, jumlah kerugian keuangan negara, meningkatnya penyelesaian tindak lanjut korupsi, meningkatnya partisipasi juga masyarakat dalam menginformasikan perbuatan korupsi, terwujudnya sistem pengelolaan yang memiliki daya tangkal terhadap praktik-praktik korupsi, dan yang terakhir, meningkatkan efektivitas sistem pengendalian manajemen. Indikator keberhasilan pemberantasan korupsi dapat dilihat dari menurunnya presentasi tindak tipikor, kepercayaan publik terhadap pemerintah menguat, pengembalian uang negara meningkat, lalu efektivitas sistem pengawasan melekat pada instansi meningkat. Negara yang anti korupsi terdapat 4, yaitu Denmark, Finland, Norwegia, dan Swedia. Yang pertama adalah Denmark dengan IPK 90 di tahun 2016. Yang kedua ada Finland dengan IPK 89 di tahun 2016. Untuk Hong Kong, Singapura, Thailand, Bianco, Zambia, Kenya, dan Tanzania terdapat badan pemberantas korupsinya masing-masing. Lalu dampak korupsi dalam berbagai sektor di bidang kesehatan dan pendidikan. Untuk kesehatan ada harga alat-alat kesehatan mahal, meningkatnya angka kematian ibu melahirkan, meningkatnya angka kematian bayi, penurunan kualitas gizi anak. Lalu juga untuk di pendidikan, meningkatnya angka putus sekolah, tingkat pengangguran tinggi, dan tingginya biaya pendidikan. Perbandingan antara kerugian negara dengan hukuman koruptor, yaitu putusan pengadilan yang diberikan kepada koruptor lebih rendah dibanding dengan tuntutan jaksa, yang mana juga masih lebih rendah dibandingkan dengan kerugian negara yang diakibatkan akibat korupsi. Lalu hukuman finansial kepada terpidana korupsi masih belum dapat menutup kerugian korupsi yang ditimbulkan. Lalu untuk hubungan antara dampak korupsi dan biaya sosial korupsi, yaitu akibat kejahatan koruptor, ada pelayanan publik tidak kunjung membaik, pelayanan kesehatan mahal, biaya pendidikan juga semakin mahal, masyarakat hidup di bawah garis kemiskinan, meningkatnya kebesaran pajak, dan biaya sosial korupsi. Apa sih korupsi? Istilah korupsi juga berasal dari bahasa Latin, corrumpere, corruptio, atau corruptus. Korup berdasarkan KBBI tahun 91 adalah busuk, palsu, suap. Lalu berdasarkan Kamus Hukum tahun 2002 dapat dilihat sebagai ditertera. Lalu juga ada berdasarkan The Lexicon Webster Dictionary. Kebejatan, ketidakjujuran, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Lalu berikut adalah teori penyebab korupsi. Selanjutnya ada dasar hukum pemberantasan korupsi di Indonesia, ada UU 30 tahun 2002, yaitu tentang KPK, nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang, terus lalu PP 71 tahun 2000, lalu UU nomor 31 tahun 99 dan perubahannya, TAP MPR nomor 10 tahun 98, dan Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2004. Dari 30 tipikor atau tindak pidana korupsi dan pengelompokannya itu dibagi lagi menjadi 7 kelompok, yaitu kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Dalam jenis pemberian itu dikelompokkan menjadi 3 lagi, yaitu gratifikasi, suap dan uang pelicin, serta pemerasan. Apa saja strategi pencegahan korupsi, yaitu ada 3, represif, perbaikan sistem, dan edukasi dan kampanye. Seperti yang saya sedang lakukan adalah termasuk di represif dan edukasi. Rencana aksi pemberantasan korupsi dapat diambil dari kata SMART, specific, measurable, attainable, relevant, dan timely. Integritas dan nilai-nilai korupsi. Integritas berdasarkan
Hamus kompetensi perilaku KPK yaitu bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya sesuai nilai-nilai yang dianut. Lalu nilai anti korupsi adalah nilai yang harus dianut oleh kelompok sasaran agar berperilaku anti korupsi, dan nilai-nilai tersebut meliputi kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, bertanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.